Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini seperti biasa saya mau share tips dan juga settingan untuk HP Vivo. Kali ini adalah Vivo Y16. Bagi kamu yang udah beli Vivo Y16 ini, boleh simak video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama, uninstall bloatware. Seperti yang kita tahu, Vivo Y16 ini memori internalnya hanya 32 GB aja. Ini saya gak banyak install aplikasi ya, yang digunakan udah 20,79 GB. Jadi at least tinggal 11 GB aja yang bisa kita pakai, dan itu sangat-sangat mepet ya. Jadi saran saya uninstall aja bloatware atau aplikasi bawaan dari Vivo yang tidak kita pakai. Seperti di sini aplikasi Google One, uninstall aja karena ini nggak kepake. Kemudian Google TV, Hello, berita, detik.com ya, ini buat baca-baca berita ya, mending kita pakai browser aja. Noveltune kalau kamu nggak pakai, ini di uninstall aja. Podcast, Snack Video, Twitter, Tokopedia, Lazada, Shopee, TikTok, Spotify itu juga sebenarnya bisa di uninstall. Tapi kalau kamu tidak butuh ya. Setelah saya uninstall beberapa aplikasi bawaannya, sekarang jadi 19,68 GB. Lumayan. Tips yang kedua adalah menambahkan informasi darurat. Selalu saya katakan ya, kalau kamu punya device seperti HP kayak gini, selalu kalian harus tambahkan informasi darurat. Masuk ke bagian setting, kemudian keselamatan dan keadaan darurat, kemudian silahkan informasi darurat, silahkan tambahkan informasi. Bisa kamu tambahkan alamat rumah, golongan darah, alergi, dan berbagai macam informasi penting. Jadi kalau ada keadaan yang tidak diinginkan, orang lain bisa lihat infonya dari HP yang kita bawa. Termasuk telepon orang yang penting yang bisa segera dihubungi kalau ada apa-apa terjadi sama kita. Tips yang ketiga adalah membeli SD card atau penyimpanan tambahan. Ya, tadi kita udah tahu ya, kalau HP ini penyimpanannya hanya 32 dan yang tersisa sekarang hanya sekitar 12 atau 11 gigaan aja. Untuk menyiasatinya tentunya kita harus beli SD card seperti ini biar kita sedikit lebih leluasa lagi menggunakan HP-nya. Terlebih Vivo Y16 ini menggunakan triple slot ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 kartu dan 1 memory card. Setelah kartu memorinya dipasang, jangan lupa di setting dulu, terutama untuk bagian foto dan juga video. Karena menurut saya bagian foto dan video ini yang paling banyak menggunakan memori. Kita masuk ya ke aplikasi kamera, kemudian klik bagian setting, kemudian lokasi penyimpanan, kemudian pilih kartu SD. Maka setiap foto dan juga video yang kita ambil dari HP ini akan langsung tersimpan ke memory card. Tips yang keempat adalah mengganti tombol navigasi 3 di bawah ini dengan navigasi gestur. Caranya simpel, silahkan masuk ke bagian setting, scroll ke bawah, masuk ke bagian sistem, kemudian navigasi sistem, kemudian pindahkan dari navigasi 3 tombol ke navigasi gestur. Maka tombol di bagian bawah akan hilang. Untuk kembali tinggal gesek aja dari sisi kiri atau sisi kanan. Untuk langsung kembali ke home, kita gesek dari bawah. Kalau ingin masuk ke recent apps, tinggal gesek dari bawah dan tahan. Ini dia recent apps-nya. Ini menurut saya lebih simple karena layarnya juga jadi sedikit lebih luas. Tips yang kelima adalah mengunci aplikasi. Kalau kita punya aplikasi tertentu ya yang harus selalu berjalan di background, itu harus dikunci. Kenapa? Karena HP ini memori RAM-nya hanya 3 GB. Silahkan masuk ke recent apps, kemudian pilih aplikasi apa yang mau kalian kunci. Misalnya saya mau mengunci Google Meet. Tinggal klik aja bagian ikonnya di atas, kemudian kunci total. Maka setelah dikunci total ini, meskipun kita bersihkan RAM-nya, Google Meet tidak akan ikut tersapu, akan tetap menyala di background. Tips yang keenam adalah mengatur layar beranda. Di Vivo sistemnya memang seperti Android stock ya, seperti ini. Jadi ada laci aplikasinya.
Kalau kamu kurang suka dengan laci aplikasi ya, pengen lebih simpel supaya semuanya ada di depan aja seperti iPhone, bisa banget ya. Silahkan klik dan tahan di bagian layar depan, kemudian pilih pengaturan layar beranda. Kemudian gaya layar beranda, silahkan ganti dari laci ke standar. Ya, di sini sesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Kalau kita aktifkan gaya standar, tidak ada laci aplikasi, berarti semua aplikasi akan ditampilkan di bagian depan. Jadi kita nggak usah masuk-masuk lagi ke laci aplikasi. Di pengaturan layar beranda ini banyak juga yang bisa kita atur ya, seperti tata letak layar beranda ya, dari mulai 5 ke 6 atau 4 ke 6, biar lebih carang lagi gitu. Tapi saya lebih suka yang menumpuk seperti ini. Atau kita juga bisa menyesuaikan bentuk ikonnya ya. Kamu kurang suka dengan bentuk icon yang bulat-bulat kayak gini, pengen dikotakin ya, tinggal digeser aja bagian ini, maka akan berubah jadi kotak-kotak. Atau ukurannya juga bisa diatur, bisa lebih kecil atau lebih besar. Kemudian untuk Google Discover ini bisa dinonaktifkan juga. Bagi yang belum tahu, Google Discover itu adalah berita-berita Google yang ada di sisi kiri di bagian layar depan. Nah, ini dia Google Discover. Ini bisa dinonaktifkan dengan cara menonaktifkan Google Discover di pengaturan layar utama atau layar beranda. Kalau kita nonaktifkan, di bagian depan ini nggak ada lagi Google Discover. Tips yang ketujuh, menampilkan kecepatan jaringan internet. Ya, kita masuk ke bagian setting seperti biasa. Kemudian tampilan dan kecerahan, geser ke bawah, pilih bilah status, kemudian tampilkan kecepatan jaringan. Dengan menampilkan kecepatan jaringan, kita bisa tahu berapa kecepatan internet yang sedang kita gunakan. Dan salah satu manfaat dari menampilkan kecepatan internet yaitu kita bisa tahu kalau ada aplikasi yang diam-diam menggunakan internet. Kita lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kecepatan internetnya 1, 2, 3 Mbps, berarti ada aplikasi yang sedang upload ataupun download atau kirim data. Tips yang ke-8 adalah menampilkan persentase baterai. Ini juga menurut saya penting supaya kita tahu kapan kita harus ngecas lagi HP-nya. Biar lebih awet aja kan. Sebelum 20% kita cas lagi, sebelum 100% kita lepas casannya. Oke, masuk ke pengaturan, kemudian tampilan dan kecerahan. Geser ke bawah, bilah status, kemudian persentase baterainya di checklist. Maka akan muncul baterai yang tersisa berapa persen di bagian atas. Tips yang ke-9, mengaktifkan fitur sentuhan mudah. Itu loh, fitur yang mirip dengan assistive touch yang ada di iPhone. Caranya kita masuk ke bagian setelan atau setting, kemudian pilih pintasan dan aksesibilitas. Di sini silakan pilih sentuhan mudah, kemudian aktifkan sentuhan mudah. Maka akan muncul ya bulat-bulat kayak gini. Ini jadi pintasan bagi kita supaya gampang untuk mengakses beberapa fitur atau aplikasi. Di sini kita personalisasi aja di bagian ini. Mau aplikasi apa yang nampilnya atau icon-iconnya seperti apa, lumayan banyak personalisasinya ya di sini. Tapi saya lebih suka yang default aja. Untuk mengkustomisasi menunya di sini, silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tips yang selanjutnya adalah memperawet tombol power dengan cara mengaktifkan double tap to wake dan juga double tap to sleep. Masuk ke bagian setting, geser ke bawah, pintasan dan aksesibilitas, kemudian gerakan pintar, kemudian hidup atau matikan layar pintar. Di sini aktifkan, naikkan untuk membangunkan atau ketuk 2 kali untuk membangunkan. Kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan. Masuk ke bagian beranda. Untuk menonaktifkan layar tinggal ketuk 2 kali tanpa harus mengetuk tombol power, dan itu artinya kita semakin jarang mencet tombol power. Itu artinya juga tombol powernya bisa lebih awet. Untuk menyalakan ketuk layarnya 2 kali, jadi kita bisa langsung lihat ya seperti tadi. Kalau misalkan HP-nya lagi di meja, ketuk 2 kali untuk menonaktifkan. Pengen lihat jam berapa sekarang atau notifikasi apa yang masuk, tinggal diketuk aja. Udah, lanjut lagi kerja. Tips yang terakhir, yang ke-11 adalah mengaktifkan fitur dark mode atau mode gelap.
Ini bermanfaat kalau kita pakai HP-nya di tempat-tempat yang gelap ya, seperti di malam hari atau di keadaan lampu yang lumayan temaram. Masuk ke bagian setting, kemudian tampilan dan kecerahan. Di bagian ini ada tema gelap ya, bisa langsung kita aktifkan dari sini ya, langsung jadi gelap. Atau mau kita atur-atur dulu, klik di bagian kirinya ya. Di sini kita bisa atur jadwalnya untuk tema gelap dan terang, bisa disesuaikan dengan matahari terbenam dan juga terbit, atau bisa kita atur sendiri dari jam berapa sampai jam berapa. Aktifkan pada waktu khusus. Oke, itu dia beberapa tips dan juga pengaturan yang bisa saya share di Vivo Y16. Sayang sekali ya, di Vivo Y16 ini tidak ada fitur cloning apps. Saya nggak menemukan fitur cloning apps untuk mengcloning aplikasi. Kalau kamu udah tahu, silahkan share ya di kolom komentar. Karena menurut saya untuk cloning aplikasi ini banyak yang butuh ya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu punya pengaturan dan juga tips-tips lainnya seputar Vivo Y16, boleh share juga di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.